Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita semua bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kemenangan karena kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami setiap saat dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai pada saat siang hari ini, sungguh Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Namun kau selalu
dalam kehidupan kami, jamahan Tuhan dalam setiap pribadi kami yang sudah hadir dalam ibadah pada siang hari ini. Biarlah hati kami penuh dengan puji-pujian akan kebesaran-Mu, akan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi, apa kabarnya? Sama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang, masih satu orang. Ya, kita mau kasih tahu suara 100 orang ya. Apa kabarnya? Sama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabarnya? Sama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo jaga terukur besar kasih setia Tuhan. Amin. Kita sama-sama. jalan-jalan, semua karena kasih setia Tuhan yang besar. Amin. Mari bersyukur karena Dia Tuhan kita, Dia kekasih jiwa kita. Amin. Mari kita pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kekasih jiwaku. Haleluya.
kita dan sungguh sayang kepada kita. Amin. Mari katakan sama-sama firman Tuhan. Kita bagi kaki. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Batu karang yang teguh, tempat perlindungan yang teguh dalam kehidupan kita. Banyak peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menuntun kehidupan kita, sehingga mungkin kita sudah jatuh, tapi kita bangkit kembali karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita, pribadi yang mengenal setiap kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami bersuka cita bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, menceritakan kasih-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Semua kebaikan yang sudah kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biar akhirnya kami terus terhubung dengan Engkau dan terus menanti-nantikan Engkau dan terus menikmati hadir-Mu dan terus menikmati akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sedia menolong mengajar kami untuk setiap kebenaran yang kami dengar pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Amos pasal yang kelima katakan begini, ayat yang keempat, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Dan semalam saya punya handphone. Lalu ketika saya cas handphone saya, dia tertancap dengan handphonenya, tertancap juga dengan listrik, dan listriknya juga nyala. Tetapi apa yang terjadi, ternyata handphone saya tidak bertambah listrik.
tidak bertambah ya. Jadi baterainya tidak nambah. Dan saya melihat bahwa dia tidak terhubung dengan baik. Tidak terhubung dengan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami banyak perubahan dalam kehidupannya sekalipun gereja, berdoa, dan beribadah? Seringkali kita tidak terhubung dengan baik. Saat kita memuji, kita tidak memuji dengan sungguh-sungguh. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh terbuka untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga pada akhirnya tidak banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan ingatkan ke saya, sederhana saja, sebuah peristiwa yang baru terjadi semalam, dan tiba-tiba saya lihat, kenapa saya sudah cas dari semalam, dan ketika pagi hari tidak berubah. Dia terhubung, tetapi tidak terkonek dengan baik. Biarlah kita mulai menjaga hati pikiran kita, sungguh-sungguh dapat terkonek dengan baik, sehingga apa yang ditaburkan oleh firman Tuhan dapat kita terima dan mengubah kehidupan kita. Amin. Karena firman Tuhan katakan, cara Tuhan maka kamu akan hidup. Kita sudah datang ke gereja, kita mau cari Tuhan, dan biarlah kita boleh mendapatkan kuasanya dan kasihnya sangat nyata dalam kehidupan kita. Namanya Ibu Renta akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh datang berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengambil bagian yang terbaik yang diambil oleh Maria dan tidak bisa diambil oleh siapapun Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu merema buat kami semua, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa ini Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang sudah Kau sampaikan Tuhan bisa Hamba-Mu sampaikan kepada jemaat di sini. Terima kasih Tuhan. Apabila ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggunya, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Lupa ya, lupa. Oke, sebenarnya saya paling lebih senang di sana daripada di sini. Tapi saya belajar taat. Rabu kemarin, Rabu pagi paling bilang, kamu hari Minggu bawain ya. Saya baru mau respon ya, mau komen. Saya langsung belajar. Ya, biasa nih mendadak terus. Ya udah, terus tiba-tiba saya ingatkan untuk Hana. Kita belajar dari Hana. Oke, mohon banget ya saya bawa materi karena saya mantan guru sekolah minggu dulunya. Ada peralatan ya udah saya ambil aja. Saya keluarin dulu. Oh ya, sabar ya. Ini ada catatan saya. Yang merah. Nanti siapa-siapa yang berhutang saya tagih. Tentang kredit ya. Itu ya. Oke. Semua sudah makan siang? Oh belum. Sama. Ada temannya. Mendingan belum makan siang daripada udah makan siang sama sini ngantuk biasanya ya. Oke, kita belajar hari ini tentang temanya adalah menghidupi firman-Nya. Ya, setahun ini. Jadi saya mendapatkan tema ya, bagaimana kita merespon ya. Respon yang benar mendatangkan berkat. Amin. Respon yang benar mendatangkan berkat. Oke. Kenapa? Tema kita tahun ini yaitu menghidupi firman-Nya. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas daripada orang lain, selalu berhubungan. Amin. Ya. Waktu kita berhubungan ya,
berinteraksi dengan orang, maka sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah paham lah dan sebagainya, ya. Itu terjadi karena kita meresponnya dengan tidak benar, tidak tepat, ya. Dan seringkali konflik terjadi itu akibat atau dampak dari respon kita yang tidak benar. Sebagai anak Tuhan, ya, kita harus menghidupi kebenarannya. Di antaranya kita harus berespon dengan benar, ya. Karena banyak pertengkaran atau peristiwa yang tidak diinginkan, itu dampak dari respon yang salah tadi. Mari kita belajar bersama-sama dari Hana, ya. Kita buka ayatnya di Samuel 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 20. Saya baca pelan-pelan, ya. Karena biasanya saya kalau udah berdiri di depan tuh pengen cepet-cepet dan kabur, ya. Tapi saya coba belajar, oke. Bisa lihat di layar, kalau tidak buka Alkitab, ya. Oke. Ada seorang, judulnya Lahirnya Samuel, ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Su, seorang Efraim. Banget, ya. Mungkin lahir di kereta. Orang ini mempunyai 2 istri. Nah, saya punya. Yang seorang bernama Hana. Nah, ini ceritanya ini Hana. Ya. Dan yang lain bernama Penina. Ini Penina. Oke, ini Penina. Penina memiliki atau mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hotni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, begitu ya kalau pelakor, ya. Sekarang pelakor lebih galak daripada istrinya, ya. Bisa telepon, suamimu udah gak seneng sama lu, ya udah ceraiin aja, gitu. Saya sering dengar khotbah dari Bu Dewi soalnya, ya. Dewi Basir tuh dapat curhatan begitu, lebih galak kalau pelakor. Nah, yang berikut, ya. Kemudian demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saking sedihnya, ya, nangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, nah ini ayat 8 ini, bentar, ya, saya baca dulu. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kalau saya jadi senjana, ini di demo ini, saya minta siapa, ya? Jessica, tolong dong depan jadi Hana. Dia nggak nangkep yang udah makan. Nah, ini kita sambut Hananya. Tapi minta tolong ambil bangku, Jess, ini Jess. Nah, itu situ aja, Jess. Nah, Jess pada sana dong. Penonton. Pakai kerudungannya, kita lagi sedih, ya, si Hana ini, ya. Kenapa dia tadi menangis dan nggak mau makan karena si pelakonnya itu nyakitin hatinya, gitu, ya. Nah, ya kamera boleh action. Kemudian si Elkana suaminya
bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Anak, kamu nangis. Ketawa, makanya stres. Ya, sekarang ulangin yang itu yang Hayati, yuk. Dipegang ada. Iya. Ya udah. Hana, mengapa engkau menangis dan tidak mau makan? Mengapa engkau bersedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kamu manggut ya, oke, boleh balik ya. Makasih ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya coba. Makasih ya, terima kasih. 8 tadi ya. Elkanah datang bagi suaminya berkata, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki? Woi, Anak laki. berat banget ya. Nah, dari 10 anak laki-laki ya. 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadamu dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur maupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya emas dan sakit hatiku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan 1-20 ya. Jadi bagaimana ia memperlakukan, bagaimana si Hana itu diperlakukan dengan tidak enak ya, nggak dapat respon yang baik dari suaminya ya, yang katanya mencintai dia, tapi dia punya istri lain, ya kan? Nah, memang laki-laki tahu perasaannya. Ya, kalau zaman dulu, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku ini ya. Tapi kalau sekarang udah pada kabur ya, laki-laki perempuan-perempuan kalau suaminya ada will ya. Tetapi Hana bertahan ya, dan dia juga tidak dapat perlakuan yang baik dari madunya itu ya, dari pelakonnya itu. Yang hari disakiti ya, di ayat 6 dan 7 itu ya. Jadi setiap hari
dibuat supaya besar ya. Dan demikian terjadi dari tahun ke tahun ya. Jadi bukan 1 tahun, dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi respon Hana cuma menangis ya. Dia tidak melontarkan balasan. Kalau kita mesti melontarkan balasan dan segala macam, tapi Hana enggak ya. Dia tidak melontarkan balasan, dia cuma menangis dan dia tidak melawan atau membantah. Tetapi yang luar biasa, dia hanya berdoa. Dia hanya apa? Berdoa. Ya. Dia curhat sama Tuhan, menangis sama Tuhan. Tetapi mungkin di antara kita, ketika kita ada masalah, biasanya larinya ke sosmed. Seringkali saya lihat di sosmed itu ya, galau tingkat dewa. Pastinya apa nih anak ya? Kalau saya kenal, saya langsung tegur, kenapa kamu gini-gini ya? Atau sabar, ada batasnya gitu ya. Pokoknya macam-macam ya. Jadi semua larinya ke sosmed, utarakan semua isi hati ke situ. Tahukah apa yang kita tulis itu mencerminkan kepribadian kita ya. Jadi hati-hati ketika kita membuat statement atau status di sosial media. Saya juga sering kali salah ya. Saya juga terus belajar untuk saya bertobat dan berubah ya. Jadi ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengenal pribadinya dengan benar, kita tidak akan berespon negatif. Amin. Kita tahu ya, di Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, kita lihat nih, Yeremia 29 ayat 11. Oke. Di depan ya. Yeremia 29 ayat 11. Katakan dalam firman Tuhan. Saya buka aja di sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku ya, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan ya. Oleh karena itu, bila kita ada masalah, cari sungguh-sungguh Tuhan, cari lebih dulu Tuhan, karena di situ ada jawaban. Amin. Yes. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan yang berkata, maka kita lari kepada Tuhan. Kebanyakan dari kita kalau ada masalah, diajak ibadah nggak mau, diajak berdoa nggak mau, menyendiri di kamar, stres di kamar. Hei, kamu khawatir apakah itu bisa mengurangi masalahmu? Firman Tuhan ini juga berbicara buat saya. Kadang saya juga khawatir. Lalu saya diingatkan, makanya kita harus menghafal ayat-ayat firman Tuhan, supaya itu ketika iblis mencoba mempengaruhi kita, kita bisa langsung tangking. Amin. Ya, kita tahu bahwa di Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadamu semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, amin ya. Anak-anak Tuhan yang dewasa itu nggak baper, nggak bawa perasaan, diomongin sedikit ngambek, ditegur sedikit ngambek, ya. Coba mulai berespon dengan benar. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarin, oke? Amin. Ya. Jangan merasa bahwa saya menderita di dunia ini, saya yang paling menderita, ya. Lalu menyendiri dan sebagainya, ya. Jika ada masalah yang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan ya, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami itu percobaan-percobaan biasa ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan
manusia. Sebab Allah setia. Sebab Allah setia. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Memberikan apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Ya, tidak ada masalah yang sukar. Amin. Yes. Semangat dong. Masuk semangat sendiri malam. Jadi jika ada masalah yang jangan sampai bunuh diri. Ya, kemarin saya lihat kontennya Pak Erasmus ya. Ibu-ibu ya kan. Ibu-ibu kalau di dunia susah menderita, ayo jalanin aja. Ya, semua pasti ada solusinya. Jalanin saja bersama Tuhan. Jangan sampai bunuh diri ya. Maksudnya dia ini cuma dia ngomong. Jangan sampai mensudahi. Ya, lalu mati masuk neraka. Sudah susah di dunia, mati masuk neraka. Kematian ada 3 ya. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal di neraka. Makanya saya kadang-kadang suka sedih kalau kok ibu ini gak datang ke gereja, kok ibu ini tak kok ini doa kok gak ikut-ikut ya. Karena saya tahu kalau kita di luar Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Masalah akan terus ada selama kita hidup, kecuali kita udah mati. Kalau ikan tanpa air, dia akan mati, tetapi air tetap air. Kalau tanaman tanpa tanah, ya akan mati, tanah tetap tanah. Tetapi manusia kita tanpa Tuhan kita akan mati. Amin. Mati rohani kita. Kalau kita sudah mati rohani kita, apapun yang kita lakukan salah, ya. Kita lihat bahwa banyak orang-orang pintar korupsi, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kerohanian mereka mati. Beruntung bahwa kita ada di sini, kita bisa dengar firman Tuhan, dan kita mau supaya jasmani dan rohani kita terutama ya itu tidak mati. Amin. Kita terus hidup di firman Tuhan. Ingat bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi anak-anak Tuhan itu harus kuat. Amin. Harus mempunyai iman yang teguh dan hadapi persoalan bersama Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak ada sebanding ya, tidak ada apa-apanya ya sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapati. Coba di ayat Roma 8 ayat 18. Nah, sudah ada di layar ya. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kita semua akan mati. Siap tidak siap. Kalau saya tanya orang, pasti semuanya diam. Ya. Tetapi siap tidak siap akan mati. Nah, di sini saya mencoba untuk melayat teman saya yang suaminya meninggal. Di Singapura, dia harus balik dan sebagainya, dan kemarin waktu masih di Singapura ibadah pelepasan pakai Zoom dan saya ikut join. Anaknya ada 3, masing-masing anaknya dan istrinya, juga ada temannya, itu bersaksi bagaimana kehidupan bapak ini ya waktu hidup, dan banyak sekali kesaksian dan anaknya menangis dan sebagainya. Bapaknya begini, bapaknya baik sekali. Kita mau dipandang atau diingat orang sebagai apa ketika kita mati, itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Amin. Apakah kita bisa jadi berkat buat orang lain? Saya sering kali katakan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa jadi berkat. Semua jadi berkat, bisa jadi berkat. Walaupun kita tidak punya apa-apa, ya, mungkin tidak punya keahlian apa-apa. Saya pernah sharing juga anak saya si Brian yang rambutnya panjang gitu ya.
Saya udah berkali-kali kenapa rambutku nggak dipotong dan sebagainya. Ternyata dia punya misi yang mulia. Ya, rambutnya dia tahu dia pergi ke kaki ya, kaki itu yayasan kanker Indonesia. Di sana rupanya lagi ada acara mensupport anak-anak yang kena kemoterapi yang dampaknya itu rambut mereka gundul, dia botak karena kemo. Jadi orang-orang boleh memotong rambutnya mensupport anak itu. Jadi lain langsung potong rambut dan digundulin gitu ya. Dia mungkin mensupport. Jadi itu bisa jadi berkah dari rambutnya yang gitu. Dan rambutnya itu akan disumbangkan pada anak-anak itu ya untuk dibikin rambut palsu. Jadi apapun yang ada pada kita itu bisa jadi berkah. Amin. Luar biasa. Ingat ya, banyak berkat yang harusnya kita dapat. Begitu banyak berkat yang harusnya kita dapat. Tetapi kita tidak menerimanya karena kita salah berespon. Kehidupan kita sekarang pun mungkin dampak dari respon kita yang salah. Ketika orang lain menasihati kita dan sebagainya, kita berespon negatif, lalu kita ambil jalan lintas dan akibatnya kita seperti ini. Ya. Apalagi anak muda, kalau misalnya punya calon ya, dikasih tahu orang tua itu nggak bagus, begini, dia bilang, nggak bisa pak gini, nanti kamu akan susah, hidup kamu gini, nggak mau juga, di akhirnya menikah dan akhirnya banyak kesusahan. Ya. Ketika kabar baiknya, kita boleh tetap datang pada Tuhan, asal kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita, minta ampun, dan kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Kita bisa lewati setiap masalah-masalah itu bersama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kita punya 2 telinga dan 1 mulut, benar ya? Sama kan semua? Gak ada yang kebalik ya? Ya. Tetapi kita seringkali salah menggunakan panca indera kita. Kita lebih dominan, lebih banyak menggunakan mulut kita ketimbang telinga kita. Ya. Seringkali, terutama ibu-ibu, mama, telinganya lebih panjang mulutnya lebih panjang ya daripada telinganya, gitu ya. Lebih dulu gitu ya. Anak saudara, ada kan? Udah manggil, gitu. Sekarang enggak, sekarang pakai WA. Rai, mana Rai gitu ya, pakai WA. Jadi dulu enggak, gitu. Itu kan udah di atas, gitu ya. Dan canggih. Nah itu, jadi kalau dulu kan enggak teriak-teriak apa segala macam, marahin apa segala macam gitu ya. Jadi mulutnya lebih panjang daripada telinganya. Kita hendaknya bijak dalam menggunakan setiap organ tubuh kita. Amin. Ya. Jadi jangan sampai kita berespon yang salah. Seringkali saya juga demikian. Ketika ditegur apapun langsung bela diri gitu ya. Saya banyak belajar diam. Baik saya diam, dan walaupun saya nggak salah, dan biar diam aja gitu ya. Ada satu kemarin ada satu konten, jadi dia tidak berespon negatif ketika orang lain mencoba menguji dia atau mencoba manas-manasin dia gitu, ngomporin dia, tapi dia tetap nggak mau. Jadi dia nggak mau, istilahnya tidak mau terima sampah ketika orang lain buang sampah, dia nggak ambil ya. Dia tetap lakukan bagian dia sehingga dia diberkati gitu ya. Kita seringkali seperti itu mungkin turunan ya dari Adam, ketika ditegur sama Tuhan dia nyalain Hawa ditegur sama Tuhan, dia salahin ular. Ya, demikian juga orang-orang Israel menggerutu, ngedumel sampai 40 tahun muter-muter, nggak sampai tanah Kanaan. Ya, karena tidak ada pengucapan syukur dari mulutnya, hanya omelan dan sungutan. Ya, sampai juga Musa tidak mendapat masuk tanah perjanjian karena berespon yang salah. Hendaknya contoh-contoh itu menjadikan teladan buat kita supaya kita tidak menjadi sama seperti itu ya. Bukan benar atau salah, tetapi bagaimana kita bisa merespon itu dengan benar. Amin. Jadi respon kita lah yang menentukan sikap kita. Jadi sikap hati kita itu yang menentukan respon kita dengan baik. Kita harus mempunyai sikap hati yang benar ya. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, juga saya ya. Bagaimana sikap kita terhadap teguran ya, terhadap nasihat atau pernyataan orang-orang yang mungkin menyakiti kita ya.
Apakah kita mau ambil sampah orang itu atau kita buang saja? Tanggapin. Mari kita belajar hari ini ya, meresponi hal-hal yang mungkin negatif ataupun positif dari orang lain itu dengan baik ya. Sampai kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita kenal siapa pribadi Tuhan itu dengan benar, kita bisa berkata seperti di Habakuk. Nah, coba dibuka ya, Habakuk 3 ayat 17. Ini saya suka sekali dengan ayat ini, Habakuk 3 ayat 17, dan ini merupakan komitmen iman kami di momen prayer ya, ibu-ibu berdoa. Yang keluar ya. Seperti ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah ya. Kemudian lagi, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Haleluya. Luar biasa ya ayat ini ya. Nah, hendaklah ayat ini menjadi komitmen iman kita. Sekalipun kita ada masalah, kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Karena kita tahu tidak ada satu masalah pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Luar biasa ya. Sebagai penutup, saya mau putar satu video. I believe I can wait. Video ini luar biasa banget. Saya sangat diberkati. Dan kita nonton. Mungkin lampunya dimatiin kali ya, biar lebih seru. Berondong sama berondong, Coca-Cola sama popcorn bisa disiapin. Oke ya, kita lihat nonton ini. Ini seorang anak yang tidak takut gitu ya dengan ayahnya, karena dia mengenal bapaknya dengan luar biasa. Dia tahu bahwa bapaknya itu sangat sayang sama dia, sehingga dia tahu bahwa bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Belum ya? Bisa nggak? Anak ini tidak takut, bahkan sangat senang saat terbang melintasi air laut, karena dia tahu dan percaya bahwa ayahnya tidak akan melepaskan tangannya. Seberapa kita tahu, terus kita lagi ya, seberapa kita tahu dan percaya bahwa Bapak juga akan memegang tangan kita saat melintasi lautan persoalan kehidupan. Yeremia 41 ayat 13 katakan, sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, Akulah yang menolong engkau. Percayakan kita, kalau Tuhan memegang tanganmu dan menolongmu ketika harus melintasi persoalan kehidupan ini, jawabannya ada di kita semua. Jawabannya ada di kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, percaya pada Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Firman Tuhan katakan, seandainya kita jatuh, tidak dibiarkannya sampai tergeletak. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan yang memegang tangan kanan kita, dan Dia yang berkata, janganlah takut, Akulah yang akan menolong engkau. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Nanti boleh bantu.
di tengah-tengah kesesakan. Naikkan syukurmu di tengah-tengah masalah yang sedang kau alami. Naikkan syukurmu di tengah-tengah tekanan yang sedang kau jalani. Oh haleluya, glory haleluya. Haleluya, biarkan rohnya menjamah engkau pada siang hari ini. Kuasa yang mengubahkan dari firman yang kau dengar turun atas kehidupanmu siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau mengalami kekuatan baru, mengalami semangat baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mengalami keberanian menghadapi hidup ini. Kau mengalami keberanian untuk menjalaninya. Karena kau percaya, kau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saat kau merespon dengan benar, kau tahu bahwa di balik kedukaan ada sukacita, di balik kekecewaan ada kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mengucap syukurlah kata Tuhan, mengucap syukurlah. Haleluya, haleluya. Naikkan korban syukurmu. Mungkin orang menganggap kau gila, mungkin orang tidak menghargai apa yang kau putuskan. Tapi saat kau percaya kepada Tuhan, kau tahu Tuhan tidak tidur. Dia akan membela hidupmu, dia akan berperkara dengan engkau, dan hidupmu berjalan dari mukjizat kepada mukjizat. Engkau akan melihat hadirnya Tuhan dalam hidupmu, bukan dari kata orang, tetapi kau mengalami secara pribadi karena engkau percaya. Raya sakara patakan raya sikiara kurang paraya sakaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh engkau akan bersukacita. Sungguh engkau akan melihat bagaimana kain kabutmu dibuka, dan engkau akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena apapun yang kau punya, bukan atas keadaan yang sedang kau alami, tetapi bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus berkasih. Kami belajar dari Hana bagaimana merespon dengan benar. Dunia mengecewakan adalah hal yang biasa. Harapan yang tidak terwujud adalah hal yang biasa. Kekecewaan, kemarahan adalah hal yang biasa. Frustasi, putus asa adalah hal yang biasa. Dunia ini tawarkan kepada setiap manusia yang di dalamnya. Tetapi kami bersyukur karena Engkau datang dan menawarkan hal yang berbeda. Engkau berkata bahwa Engkau memberi hidup, dan hidup dalam kelimpahan, limpah sukacita, limpah damai sejahtera, limpah dengan harapan, limpah dengan semangat, limpah dengan kekuatan baru, limpah dengan seluruh janji-janji Tuhan. Dan kami melihat hadirnya Tuhan dalam hidup kami, dan mujizat demi mujizat terjadi atas kami. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Kau limpahkan lewat kesempatan beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Terus pakai dengan pengurapan yang selalu baru, dengan hikmat yang selalu baru, dan terus menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani, secara khusus bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan dan hamba Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita pulang dan tinggalkan ibadah, saya percaya kita datang dengan tubuh yang sehat. Amin. Maka kita ada di tempat ini. Saya sempat rasa tidak ibadah hari ini. Ya, karena tadi pagi masih panas dan saya agak was-was juga kalau saya datang. Karena setelah habis divaksin, hari kedua setelah vaksin saya merasa badan panas. Ya, badan panas, lalu kemudian nggak nyaman. Ya, dan tapi tetap hadir pada akhirnya karena setelah tensinya tidak naik di 37, lalu kemudian ganti sekarang nggak panas tapi keringat dingin, bawaannya dingin gitu ya. Tapi puji Tuhan kita ada di tempat ini semuanya pasti sehat. Amin. Amin. Asal itu penting kita terus menjaga kesehatan kita dan kita terus sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sedikit pengumuman bahwa minggu depan kita ada ibadah Paskah. Ya, dimulai dengan Jumat Agung pada hari Jumat. Ya, jadi Jumat kita ada ibadah jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Ya, Jumat jam 10 pagi, lalu kemudian hari Minggu tetap jam 12 karena jam 10-nya masih ada sekolah minggu. Kita masih belum bergeser. Ya. Jadi terus doakan agar nanti cocok waktu semuanya. Ya. Dan hari Jumat jam 10, lalu kemudian hari Minggu jam 12. Doa hari Rabu dan hari Jumat. Ya, jam 8 malam lewat masih online ya, via Google WhatsApp call ya. Jadi nggak banyak, hanya 8 orang mungkin ya. Jadi yang masuk aja, yang ikut ya, yang mau aja. Yang diundang tidak datang berarti tidak terundang, atau sudah mau tapi sudah penuh, ya apa boleh buat ya. Jadi memang kadang-kadang itu bagian yang dikhususkan ya, atau terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara terpilih itu anugerah. Tidak mudah menjadi pasukan doa, karena itu ujung tombak. Ya, itu ujung tombak pelayanan. Ya, bukan yang di depan ini. Ya. Ya, yang mau nanti hubungi ke Ibu Reta. Nomor teleponnya di bawah ini. Ya. Oke, terus kemudian yang ke berikutnya, sebentar nanti masih ada youth, tapi minggu depan mungkin tidak ada karena kita gabung di Paskah. Jadi minggu depan kita akan sedikit lebih lama di Paskah, dan youthnya mungkin tidak ada di minggu depan. Ya, minggu ini, minggu ke-9 pelajaran dari keuangan, itu ke-10-nya akan ketemu 2 minggu lagi. Ya. Terus kemudian satu lagi untuk para pria, bapak-bapak khusus ya, sebentar setelah selesai ambil waktu 5-10 menit untuk ketemu sebentar ya, sharing sedikit 5-10 menit untuk bapak-bapak, karena perlu ada, kata orang, sedikit waktu untuk sosialisasi ya, hidup bersosial ya. Oke, itu saja tambahan pengumuman dari saya, dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah boleh tetap setia ya, ikuti ibadah bersama-sama baik online maupun offline ya. Dan
Situasi kondisi sekarang sudah lebih terbuka, lebih kondusif, tetapi tetap kita menggunakan masker, ya, selalu jaga kebersihan, ya, dan lakukan antisipasi dari proteksi diri kita masing-masing. Ya, dengan booster itu akan menjadi jauh lebih baik buat antisipasi kita terhadap virus-virus yang tersisa dari COVID ini. Tapi secara keseluruhan Indonesia bahkan sedang menuju kepada endemi, ya, daripada pandemi, ya. Salah ya, kembali. Oke, saya rasa itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, biarlah ini menjadi satu pujian kita sebelum kita tinggalkan ibadah pada hari ini, untuk terus mengintrospeksi diri kita, untuk terus berjaga-jaga atas sikap hati kita terhadap Tuhan. Ya, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi pujiannya. Lihat hatiku, jalan atas kami, orang-orang hampiri setiap kami, Tuhan. Perlihatkanlah hidup kami. Mari Tuhan, mari. Mari. Katakan pribadimu atas hidup kami. Haleluya. Kiranya bukan sampai hari ini kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Terus pimpin kami setiap hari.
saat kami bekerja, berusaha, beraktivitas, berkarya, belajar, studi kami, atau apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini. Tolong kami untuk mempercayai bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan selalu Kau nyatakan atas kami. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersuka cita di dalam Engkau. Ajar kami. Ajar kami. Ajar kami. Terima kasih. Terus selidiki kami. Perbaiki bagian-bagian yang harus diperbaiki. Biarlah mulai hari ini kami selalu merespon atas setiap peristiwa yang kami alami dengan benar, seturut dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati perjalanan kami pulang, sebagaimana Tuhan sudah memberkati perjalanan kami tiba di tempat ini. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini, sebagaimana Tuhan sudah berkati kami dari pagi hingga siang. Terima kasih Pak. Terus tolong kami semakin mengasihi Kau, semakin mencintai firman, senantiasa terhubung dengan Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kiranya ibadah hari ini menyukakan hati, dan setiap kami diberkati oleh diri-Mu, oleh hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang putus pengharapan mendapatkan semangat baru. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah, maupun yang akan menonton berikutnya dari Instagram Live yang ada, Tuhan kami percaya Engkau melawan setiap kami. Terpujilah ya Bapa, Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan, arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Memandangkan wajahnya bagi setiap kita yang bersungguh hati mencari akan Dia, untuk dicurahkan seluruh kekuatan kerajaan Allah yang memampukan kita hidup berkemenangan dan berkelimpahan, hidup dalam sukacitanya, hidup dalam kebenarannya. Berkat itu turun atas kehidupan kita orang sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dengan tangan terangkat dan penuh syukur katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Salam pada keluarga, tetap setia dalam Tuhan, maju terus, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus
memberkati. Amin.